Halo teman-teman semua, saudara-saudaraku. Perkenalkan, nama saya Budi. Kali ini saya akan membahas tentang gending, lagu atau tabuh tua yang berada di Kabupaten Buleleng. Bersama dengan narasumber saya, yaitu Bapak Made Pasciowirsito atau sering dipanggil dengan nama Kocok. Langsung saja simak videonya. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Made Pasciowirsito atau sering dipanggil dengan sebutan nama Kadek Kocok. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beberapa tabuh tua yang berada di Kabupaten Buleleng, yang khususnya pada zaman dulu atau sampai sekarang masih digunakan untuk mengiringi upacara yatnya. Langsung saja, salah satunya tabuh lelonggoran, tabuh pemungkah, ada tabuh pengecet, dan terakhir tabuh katian. Langsung saja saya ingin bertanya dengan Kadek Kocok. Kadek Kocok, tentang salah satunya tabuh lelonggoran yang ada di Buleleng itu, mulai dari bentuknya itu seperti apa atau bagaimana? Om Swastiastu, terima kasih untuk datangnya itu dari mahasiswa. Nah, yang pertama untuk tabuh lelonggoran, biasa di Buleleng itu dulu disebut dengan tabuh mebat atau tabuh ngelawat. Biasanya tabuh lelonggoran di Buleleng itu mulainya sebelum seke atau grup itu memainkan atau kupah pertama, baru mulai pasti harus tabuh lelonggoran. Dan juga dulu setiap odalan di pura-pura, setiap mulai mebat, misalnya jam 5 pagi atau jam 4 pagi, begitu mebat dimulai, lelonggoran juga harus mesuara. Itu dulu, dan sampai sekarang ada juga masih tradisi itu. Dan makna dari tabuh lelonggoran itu untuk memberikan spirit kepada para pengayah yang ada di pura atau di sang mendui karir. Untuk lelonggoran ini ada pertama lelonggoran, kawitan, penyegaran atau pengawak, ada pengecet. Pengecetnya ini tidak seperti pengecet tabuh lelambatan yang ada di Bali. Tapi kalau di lelonggoran itu pengecetnya tuh bebapangan, karena sehabis lelonggoran adalah tabuh yang kedua, nanti penyambungnya itu. Misalnya di Buleleng setiap mengamal lelonggoran itu sering kita memberikan semangat kepada orang-orang semua. Bentuknya itu sama seperti tabuh telu, ada kawitan, pengawak, pengecet, dan ada bebapangan. Di sana kalau seperti tiang di sini sering lelonggoran itu dikategorikan adalah tabuh telu. Itu untuk fungsi, makna, dan bentuknya. Berarti fungsi dari lelonggoran itu untuk mengiringi orang mebat. Mebat itu adalah suatu prosesi atau kegiatan memasak secara massal atau secara bersama, itu dilaksanakan pada saat upacara tersebut. Ya. Jadi bisa jadi pagi hari berarti ya. Pagi hari Berarti pada saat pagi hari pun ada orang mebat diiringi dengan tabuh lelonggoran. Itu fungsi dan makna dan bentuk daripada tabuh lelonggoran. Nah, ada juga kalau lelonggoran misalnya tidak diisi mebat, misalnya dia mulai upacara siang, tetapi dengan sendirinya seke atau grup itu setiap baru mulai mengamal di Buleleng pasti mengeluarkan lelonggoran. Berarti Itu sebagai pembuka. Ya, pembuka itu. Jadi pembuka. tabuh lelonggoran ini juga tergolong sebagai tabuh pembuka. Sebelum menyajikan tabuh-tabuh yang lain, tabuh lelonggoran lah yang paling pertama kali disajikan. Jadi
pembawaan tabu lelongoran ini dibawakan pertama atau dimainkan pertama sebagai pertanda mulainya itu dari instrumen terompong. Dari terompong, istilahnya pengerangrang pertama terompong, habis itu baru mulai bersama. Berarti ini pengerangrangnya di depan. Sebelum mulainya lagu ditandai sebelumnya dimainkan oleh instrumen terompong. Dan ada juga pengerangrangnya itu seperti pengenalan nada dari terompong, dari endang sampai dong kecil, itu pengenalan nada diisi pengerang-gerang banyak sekali, bebas, itu tidak harus Improvisasi. Ya improvisasi, cuma harus jatuh yang terakhir itu di no. Baik, itulah beberapa kajian atau materi pada hari ini tentang tabuh lelongoran. Bagi yang belum tahu atau belum paham, simak lagunya atau musiknya di tayangan berikut. Sudah kan? Kali ini saya akan lanjut dengan materi kedua, yaitu tentang tabuh pemungkah. Untuk lebih dalam, langsung saja kepada Pak Kadek Pastil atau Pak Kadek Kocok. Nah, Pak Kadek, apa itu tabuh pemungkah? Mungkin masyarakat atau teman-teman semua masih merasa baru, atau mungkin ada yang punya persepsi lain tentang tabuh pemungkah itu bagaimana? Nah, kalau tabuh pemungkah di Buleleng itu wajib setelah lelongoran. Itu tadi kan saya jelaskan di tabuh lelongoran itu, setelah tabuh lelongoran itu pengecatnya itu bebapangan. Habis lelongoran harus mengeluarkan tabuh pemungkah. Ada pemungkahnya di no. Itu mulai. Tapi kalau di desa-desa lain dengan desa yang sendiri, mungkin ada dindeng atau dindung
pokoknya ada pemuka. Kalau tiang di desa tiang mulainya dindong, tabung pemuka. Pemuka itu juga fungsinya sebenarnya sama seperti lelongoran karena dia menyatu dengan tabung lelongoran itu. Terus untuk makna pemuka itu, kita dari lelongoran itu mulai membuka akan membuka tabung-tabung yang baru. Kita bungkah gitu, istilahnya cabut, istilahnya cabut. Mulailah kita tabung-tabung yang lain setelah pemungkah ini karena di lontar tiang itu ada yang namanya istilah gending wayang agedok. Dari pertama misalnya mulai wayang itu ada gending rayonan, ada gending bilang macam-macam, itu seperti wayang karena judul di tabungnya itu judulnya wayang agedok. Itu kalau untuk ininya. Terus untuk bentuknya sama juga seperti lelongoran, ada kawitan, ada pengawak, tapi ini pengawaknya nyambung langsung ke pengecet. Kalau tidak ada berisi yang lain lagi, dari pengawak dari kawitan, pengawak, pengecet itu jadi satu gininya, gendengnya itu. Jadi khusus tabuh yang ada di Buleleng ini seperti yang dikatakan Pak Kocok itu seperti gending wayang agedok, itu ada susunannya. Jadi mulai dari lelongoran, pemungkas, serta yang lainnya hingga upacara selesai itu ada sesuai jenjang, sesuai urutannya. Jadi tidak asal-asal memainkan lagu. Itu yang disebut dengan gending wayang agedok. Nah, tabuh pemungkah ini juga agak mirip ya dengan pengawak tari rongkong. Ya, agak mirip karena ada mungkin ada perpaduan antara lahirnya tari udan rongkong dengan gending-gending tua yang ada di Buleleng pada saat itu. Nah, tabuh pemungkah ini jarang orang yang tahu, atau sedikit mungkin orang yang tahu, karena tabuh pemungkah ini menurut saya pribadi itu sangat digemari oleh banyak kalangan orang tua, karena tabuh pemungkah ini tergolong cukup panjang juga ya, panjang sekali, cukup panjang, dan aksen-aksennya yang terdapat, aksen tari dia banyak ya. di sana. Di sana banyak aksen yang atau angsel terdapat pada tabuh itu. Nah, masih ragu-ragu atau masih penasaran? Silakan cek untuk mengetahui bentuk dari tabuh pemungkah. Dan ini saya tambahkan sedikit, biasanya di Buleleng sepi itu dari lelongoran terus nyambung ke pemungkah itu, setelah itu baru mau minta kopi kalau disuguhkan dengan yang mempunyai upacara itu. Dari gending lelongoran dan pemungkas sadok, kalau sudah itu dimainkan, sudah selesai, baru kita minum kopi atau rokok, baru boleh istirahat. Kalau sebelum gending pemungkas baru lelongoran itu tidak biasanya sepegong itu tidak mau karena belum nyambung gendingnya itu sampai selesai. Ya, etikanya itu ya. Jadi itu adalah sebagai nilai sopan santun juga ya. Jadi seperti orang Bali mengatakan, seperti sekadi siapi ngekeh malu mareng menotol atau memakan. Jadi ini kita menabuh dulu seperti yang dikatakan Pak Kadek, itu 2 kali tabuhan, yaitu lelonggoran dan tabuh pemungkah. Baru kita mau untuk mencantap hidangan. Kalau tidak begitu mungkin ada rasa apa ya Pak ya? Ya. Itu sebagai nilai etika atau norma. Silakan cek lagunya atau videonya di tayangan berikut.
materi tabuh pengecet yang ketiga. Tabuh pengecet itu mungkin ini tabuh yang tergolong famous atau terkenal di Buleleng khususnya, sangat digemari juga oleh kalangan anak muda. Tapi kini perlu ada pendalaman juga tentang tabuh pengecet. Langsung saja ada Pak Kadek, menurut Pak Kadek tentang tabuh pengecet. Untuk tabuh pengecet biasanya di Buleleng itu yang sering pengelincir kita membilang bukan pengecet, di Buleleng itu pengecek. Mungkin setelah ada sekolah pokar atau isi baru dinamakan itu pengecet, bukan pengecek lagi. Tapi yang sering mengalami dengan pengelincir yang ada di Buleleng ini sering disebut pengecet, pasti ditolak karena itu bukan pengecet, itu gending pengecek. Sebenarnya sama dengan gending pengecet, istilah pengecet dan pengecek. Terus untuk pengecet ini kita bebas memainkan, tetapi juga ada yang lain. Misalnya tabuh pemuka itu habisnya di enang, ada yang mengambil pengecetnya di dinding, ada yang mengambil pengecetnya di belum. Itu dua-duanya itu karena biar terus nyambung dari tabung lelongoran sampai terakhir itu biar terus nyambung. Ada yang begitu dan ada juga bebas dia mengambilnya yang mana juga kita kuasai lagunya yang itu diambil bebas itu. Dan memainkan tabuh pengecet tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu pelan, karena pengecet itu kalau di dihitung dengan teori itu setengah jalannya, itu tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu pelan, karena setengah itu pengecet itu gending-gending gegirangan istilahnya di pengecet itu, karena setengah aja kita mainkan itu. Beberapa ada gending pengecet kita mainkan, habis itu lagi kita mainkan tabuh yang panjang bisa itu. Kalau pengecet itu istilah di Buleleng itu gending penyelah. Sekarang misalnya dari pemuka kita habis minum kopi dan lain sebagainya, kita ambil pengecet. Habis pengecet kita bisa ambil pengecet lagi, habis itu lagi gending dul. Itulah yang wayang agedong itu. Misalnya sekarang yang keluar itu tualen gitu misalnya semaya, habis itu siapa yang akan keluar disinilah oleh dari gending pengecet. Pengecet misalnya 2 atau 3 itu atau 1 juga, habis itu baru habis semaya itu biasanya siapa. Di sini ada gending dari gending pemuka itu, ada gending namanya sekar gadung. Sekar gadung itu kan mungkin itu menandakan di bagian tamannya, karena sekar gadung itu sama juga seperti gending selunding, ada juga gending namanya gending sekar gadung. Kalau di sini gending sekar gadung sama dengan gending paluwakil. Nah, yang di habis muka kawin diambil di bagian trompong dung deng dung dang ding 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 dung sampai habis itu nong neng nong 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 neng neng nang nang dung deng dong deng dung deng dung dong deng dung, itu sebagai kawitan gending kadung. Habis itu baru lagi mulai ngambil dung deng dung dong 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 dari dong dong dong. Nah itu kan habis selesai gitu untuk gending gininya seperti setelah pengecet. Nah, itulah fungsinya kan yang tadi sudah sebutkan, fungsinya sebagai pengisi waktu juga bisa dibilang, dan makna pengecet itu kita bergirangan, ya maknanya tuh untuk menggirang-girangan gitu. Dan bentuk pengecet kalau di Buleleng tidak ada pengawal, tidak ada pengecet, langsung dari
mulai itu dari pawitan langsung sampai selesai, karena gendingnya itu ngubeng. Satu melodi. Ya, satu melodi ngubeng itu aja. Tapi untuk memainkan pengecet harus setengah. Jadi pengecet itu hanya memiliki satu melodi yang dimainkan secara berulang kali. Ya, berulang kali. Tentunya pengecet itu kadang-kadang anak-anak muda ini mengatakan atau membayangkan atau mengekspresikan dirinya terlalu berlebihan ya Pak. Ya, berlebihan ya. Adanya angsel yang berlebihan. Ternyata menurut Pak Des sebenarnya pengecet itu tidak boleh atau tidak bagus dibawakan secara tempo yang cepat dan tempo yang sedang. Dan terutama pengecet itu sebenarnya di Buleleng banyak sekali ada pengecet ya, banyak. Di Sekal Batu atau masing-masing tempat memiliki pengecet khas dari daerah tersendiri. Bukan diambil dari salah satu pengecet tadi saja seperti Trunajaya. Itu hanya sebagai seperti kata Pak Dek penyelah atau selingan. Jadi pengecet itu harus dibawakan dengan datar atau ada aksen sedikit naik sedikit cuma tidak terlalu cepat sebagai penanda habisnya mungkin. Itu dari tahu pengecet. Nah, simak lagunya atau musiknya atau tabunya di tayangan berikut. Nah, itu tabuh pengecetnya sudah kan? Kali ini lanjut ke materi yang keempat, yaitu yang terakhir, tabuh sekatian. Nah, ini mungkin sudah sekatian ini tidak lagi di Buleleng ya Pak ya. Mungkin sudah ke Bali Selatan atau ke Bali Timur, Bali Barat, semua sudah tahu bahwa sekatian itu juga dari Buleleng dan bentuknya itu bagaimana. Nah, langsung saja kepada Pak Dek. Menurut Pak Dek itu sekatian bagaimana? Untuk tabuh sekatian ini di Buleleng khususnya, sekatian itu ada banyak sekatian, dan sekatian itu mempunyai bentuk strukturnya itu seperti tabuh delu. Kalau dihitung itu tabuh delu sebenarnya. Sama juga sekatian itu lagunya atau melodinya itu hanya monoton, ngubong istilahnya, itu aja. Dan macam-macam sekatian di Buleleng banyak sekali. Kalau yang jelaskan yang ada di Dangenjung bagian timur itu ada yang memakai kendang jedugan, ada yang memakai kendang gupekan atau ceditan. Tapi lebih banyak dia memakai kendang ceditan karena mungkin lain di desa lain itu yang namanya sekatian, karena sekatian di desa-desa lain dengan desa saya yang di Banjarpaketan itu pengecet pun disebut sekatian, cuma dia membawanya pelan. Tetapi sebenarnya kalau sekatian itu harus pelan, tidak boleh secepat-cepatnya atau setengah pun tidak boleh. Kalau sekatian harus pelan, karena itu sekatian itu pengiring pada waktu upacara yang ada di pura. Makanya ada sekatian pengantep sekar, ada sekatian pengantep balik pengenam atau
metampian, ada ngider buane, ada pedengan seperti di Buleleng. Kalau mau PN itu pada waktu upacara fitriyatnya sebelum hari H pasti ada acara mepn. Nah, di Buleleng disebut medeng. Itu sejenis upacara jadi fitriyatnya atau sebuah ada orang meninggal ya, Pak, Ya, ya. ya. Jadi sanak cucu saudara anaknya itu memakai busana Ciri khas Buleleng yaitu medeng atau juga Layas Agung ya. Ya. Ya, itu dia berjalan mengelilingi kota atau desa tersebut, maknanya untuk memberikan jalan kepada orang yang sedang diupacarai. itu yang disebut dengan medeng. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ada tabu sekatian yang judulnya tabu sekatian Pedengan. Terus ada juga tabu sekatian pengidar buana. Pengidar buana itu tidak sering digunakan itu pada waktu upacara baru bisa digunakan. Tidak sembarang itu digunakan tabu pengidar buana itu karena pada waktu upacara piodalan di Pura, begitu Ibu Betari tedun, istilahnya tedun, dia mencecingak melihat-lihat bahwa panjatnya ini sudah datang semua atau hadir yang dipendak-pendak dari pura-pura di luar daerah kita itu sudah hadir. Nah, di sana lah kita ngider buana. Ada yang membilang murwedaksine. Tapi kalau ngidar buana sangat jarang itu. Kalau di rumah saya ngidar buana. Tapi kalau di Buleleng Barat atau Timur itu banyak yang bilang murwedaksine. Nah, itu ada juga tabuhnya khusus itu. Terus pengantap sekar misalnya. Sebelum upacara mulai, besok upacara puncaknya sekarang ada acara munggah sekar. Munggah sekar itu banyak gening-gening sekarnya di sana. Ada munggah sekar bagian di balik pengenem, ini lagunya. Banyak sekali jenis-jenis sekatnya itu. Dan juga sekatnya itu sebenarnya sekatnya itu memakai gong kebiar lengkap, gong kebiar ala Buleleng atau yang dipaca atau digantung. Satu baru. Cuma bagian di gangsi itu hanya fungsinya itu hanya sebagai pepayasan saja, pelengkap saja. Kalau gening sekalian itu memakai kerompong gelu, melodi di penyaca, jublak itu, nah, terus hanya pelengkap saja di gangsi. Nah, misalnya kalau kita karena sekarang banyak sekali itu sekatian itu, ada yang membilang gamelannya yang namanya sekatian. Kalau itu saya salahkan, karena sekatian itu yang dinamakan sekatian adalah gendingnya yang namanya sekatian. Jadi bentuk lagunya disebut sekatian. Kalau di Jawa ada juga itu namanya sekaten. Itu gamelannya dan gendingnya namanya sekaten. Dan juga pelan, tidak boleh sedang, tidak boleh cepat. Tidak boleh cepat, ya. Tidak boleh sedang ya. Itu harus lambat, pelan-pelan, memakai rasa kalau sekatian. Karena kalau di Buleleng sudah memainkan gending sekatian, berarti upacara itu tandanya sudah dimulai. Karena kita memakai rasa menggambul sekatian. Sekarang banyak sekali yang pernah yang mengajar di Ubud dan lain-lain ke gending sekatian itu kadang-kadang para pemuda sekarang itu tidak mengerti dia dengan gending sekatian. Pasti membawanya sedang dan banyak sekali dikreasikan. Itu sudah salah sebenarnya. Karena gending sekatian itu gending yang polos, tidak ada kreasi-kreasi. Kalau kreasi lain tempatnya. Tetapi kalau memainkan gending sekatian itu harus kita memakai rasa. Itu sebenarnya untuk sekatian. Fungsinya tadi itu ada fungsi yang untuk ngidar buana, itu fungsinya dia maknanya itu yang tadi bentuk sekatian itu juga
apa namanya, tidak ada kawitan, pengawak, pengecet, itu semuanya sama dari kawitan sampai terakhir sama. Dan kalau sekatian di Danginjung banyak yang tadi saya sambung lagi, yang Danginjung ada yang memakai jeditan, ada yang memakai jedugan. Nah, terus sekatian tidak ada yang memakai kendang dua, hanya memakai wadon saja. Kalau di daerah Dongjong atau Barat di Buleleng kebanyakan memakai jeditan, kendang jeditan itu sekatian. Dan tetapi dia tabuhnya itu sama dengan yang di Danginjung, pelan, ada yang sedang, ada yang pelan. Cuma di Buleleng itu setiap desa mempunyai gending sekatian di Sekele Padre. Nah, itu untuk sekatiannya. Jadi sekatian itu pada intinya sekali yaitu fungsinya sebagai pengiring upacara, baik itu Sutejani, Manusujani, dan Siannya itu digunakan sebagai pengiring upacara, dan namanya pun sesuai dengan upacara yang dilakukan, ya, seperti Milurbuan yang dikatakan Pak Kadek. Nah, dari penuturan Pak Kadek juga benar juga, jadi tabu sekatian itu memang fungsinya diciptakan oleh tetua dahulu sebagai fungsinya untuk pengiring upacara. Ya, janganlah kita untuk mengkreasikan lagi atau memberikan kreativitas kalian di sana. Buatlah kreativitas yang lain yang baru lebih banyak. Jangan menggunakan tabu sekatian itu, karena tabu sekatian itu memang fungsinya sebagai pengiring upacara. Jadi perlu juga ditekankan pada saat mengiringi upacara menggunakan tabu sekatian itu tentunya menggunakan rasa, ya Pak, Rasa. supaya itu upacara yang dilakukan pada saat itu menjadi kusuk, Ya, menyatu. Itulah fungsinya bagaimana leluhur atau tetua kita menciptakan gending-gending seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda turutnya patut menjaga, melestarikan, dan tidak merusak tentunya. Kalau mau mengkreasikan misalnya sekatian boleh, tetapi jangan di tempat upacara itu. Di mana kita menggamel, jangan di sana dikreasikan. Kita bisa para generasi muda membuat gending dengan sekatian misalnya dipakai pengawal itu, tapi jangan dipakai pada waktu saat upacara itu. Misalnya ada pesta kesenian Bali, bisa itu diolah-olah dipakai kreasi gitu. Tapi kalau menggamel untuk ngayah, istilahnya kalau di Bali kan ngayah, itu tetap apa yang didapat sekatian itu itulah yang dipakai, jangan dikreasikan lagi. Nah, itu juga benar sekali. Jadi kita lihat konteks, ya. Kita lihat konteks di mana kita menggamel atau fungsinya sebagai apa. Kita lihat juga karena banyak kan kalau kita menggamel itu atau memainkan musik tradisional Bali, tentunya kalau sudah digunakan untuk sarana pengiring upacara pasti tepatnya di jeroan. Itu tepatnya di jeroan. Itu pasti orang melaksanakan upacara mendengarkan suara yang disebut dengan panci suara, ada bentuk, kidung, mantra, gamelan, dan kulkul juga sebagai penandanya. Jadi itu sebagai rangkaian sebuah profesi upacara. Jadi jika kita mengiringi upacara tersebut dengan menggunakan kreativitas yang berlebihan, upacara tersebut akan terganggu. Semua akan bising mendengarnya mungkin, karena di sana ada pemberitahuan untuk melaksanakan upacara, kita mengiringi dengan berlebihan, jadi tidak nyambung jadinya. Nah, itu perlu sekali kita melihat konteks di mana kita menggambar, fungsinya untuk apa, itu perlu sekali. Tentunya itu sekatian, bukan hanya sekatian saja, tentunya untuk yang berkaitan dengan gending-gending tua, pengiring upacara lah. Ya, itu sebagai bentuk rasa hormat atau yadnya. Jadi kalau ada kreasi itu tempatnya lain atau bisa jadi di Wantilan. Nah, pertanyaan saya Pak Dek, jadi kan pengecet sama sekatian itu menurut saya pribadi hampir sama ya bentuknya, menggunakan suatu melodi. Bahkan yang di Bali
atau di Buleleng bagian barat itu menggunakan kendang jepitan. Jepitan. Hampir sama bentuknya jadinya seperti pengecet. Nah, apa sih yang membedakan sebenarnya? Kalau sekadian dan pengecek itu bedanya di gending dan di tipu, itu aja bedanya sebenarnya. Nah, ada juga sekarang banyak sekali saya dengar ada yang membilang riring, istilah riring. Nah, kalau di sekadian itu tidak ada gending riring. Kalau gending riring itu adanya hanya di pengecek. Kalau di Buleleng lain dengan di Buleleng, saya kurang tahu untuk gending-gending yang seperti pengecek itu. Tetapi kalau di Buleleng gending sekadian tidak ada yang namanya gending riring. Kalau segending riring itu tempatnya lain di pengecek. Makanya ada sekadian sebelum tabuh sekadian, karena saya sering dulu ke teman saya ada tabuh lelongoran, pemungkah, pengawan, baru sekadian pengecek. Nah, di pengecek itu baru ada gending riring, riring gede, riring cerdik maupun riring yang mana itu banyak sekali. Kalau di Buleleng riring itu banyak sekali, tapi di gending pengecek, bukan di gending sekadian. Tapi di gending riring itu khusus Di pengecek. Nah, itulah perbedaan dari pengecek dan sekadian. Kalau pengecek itu sedang memakai kendang jepitan, tidak ada yang memakai jedugan. Semua itu gending pengecek pasti memakai kendang jepitan. Kalau di sekadian temponya pelan, tetapi harus memakai kendang jedugan karena kita memakai rasa dan gending itu agung. Nah, jadi ada perbedaan ya, memang setelah kita mendalami atau mengikuti. Jadi gending pengecek itu dan dengan gending sekadian itu memang secara strukturnya memang sedikit agak sama ya. Jadi ada perbedaan juga melalui dari gendingnya, dari temponya, bahkan dari penyajiannya. Di dalam sekadian itu pemain terompongnya terutama menggunakan 3 orang pemain. Tiga orang pemain pertama menyajikan lagu sebagai pertanda akan mulainya sebuah tabuh atau lagu sekadian. Dan pengecek itu juga pola kendangannya lebih atraktif ya, lebih atraktif dan dibandingkan dengan tabuh sekadian. Tabuh sekadian itu kalau di Dangjung yang memakai jedugan itu jatuhnya sesuai dengan sebelum barengan dengan aksen kempul, gong dan kempli ya. Itu dari pembahasan kita, saya sendiri dengan Pak Kadek Koco atau Pak Made Pascewirsuta pada hari ini membahas tentang 4 materi, yaitu 1 tabuh lelongoran, tabuh pemungkah, tabuh pengecet, dan tabuh sekadian. Nah, kali ini saya ingin meminta saran kepada Pak Kadek mengenai bagaimana sih terhadap generasi saat ini terhadap gending-gending tua yang ada di sini.
saran saya kepada generasi muda untuk gending atau tabur-tabur yang ada dari leluhur kita itu jangan sekali-sekali sama seperti Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena bagaimana kita kurang tahu untuk leluhur itu membuat tabur itu zaman dahulu bagaimana. Itu kita minta kepada generasi muda jangan sampai dilupakan gending-gending kuno atau gending-gending tua yang ada di Buleleng, karena itu gending tua atau kuno itu akan terus dipakai pada waktu upacara dari generasi ke generasi. Dan juga mungkin yang ada di luar Buleleng juga, saya juga minta untuk generasi muda jangan melupakan gending-gending kuno yang ada di desa-desa kalian semua. Seperti di Buleleng itu kan banyak sekali gending-gending kuno, bukan gending kuno dari gending-gending pengiring upacara saja, ada tarian juga, ada gending-gending kebiaran juga, banyak sekali. Saran yang itu dilestarikan dan kalau bisa digali kembali supaya tidak punah, karena tidak akan habis. Yang digali itu pastikan tidak akan habis, pasti terus kita punya gending-gending yang masih terpendam itu terus gali. Sebagai generasi muda, saya juga masih muda itu, tapi saya senang menggali tarian, menggali tabur kebiaran atau tabur gending-gending kuno atau kuno itu. Pokoknya kita jangan sekali meninggalkan ciptaan leluhur kita, itu saja sarannya. Baik, terima kasih Pak Kadek. Dengan saran yang diberikan oleh Pak Kadek sekaligus sebagai penutup pada hari ini tentang gambaran mengenai tabur-tabur tua yang ada di Buleleng. Jadi dari saya sendiri dan Pak Dek, kita memohon maaf apabila masih banyak salah kata atau yang kurang berkenan di hati Semeton atau para sahabat saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam santi.